Selamat belajar matematika bersama saya Cahyo Ardi. Kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang persamaan eksponen. Ada beberapa bentuk persamaan eksponen. Di sini saya menyajikan 5 soal dengan berbagai macam bentuk. Kita akan bahas satu persatu. Dimulai dengan nomor yang pertama. 27 pangkat X dikali 3 pangkat X min 1 sama dengan 81 pangkat 2X. Nah, kita samakan dulu basisnya. 27 kita rubah menjadi 3 pangkat 3. Maka menjadi 3 pangkat 3 pangkat X. Kemudian dikali 3 pangkat X min 1 sama dengan 81 kita rubah menjadi 3 pangkat 4 dipangkatkan 2X. Maka ini menjadi 3 pangkat 3X ya. 3 pangkat 3X. Kemudian ditambah X min 1. Sama dengan 3 pangkat 8X. Kemudian saya lanjutkan di sampingnya. Maka ini menjadi 3 pangkat 4X min 1 sama dengan 3 pangkat 8X. Artinya, kalau ini kan basisnya sudah sama, sehingga eksponennya harus sama. Sehingga kita peroleh 4X min 1 sama dengan 8X. Negatif 4X sama dengan 1, sehingga kita peroleh X-nya sama dengan negatif 1/4. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1/4. Kemudian nomor 2, akar 2 pangkat 6X min 4 sama dengan 1/4 pangkat X min 9. Sama seperti soal nomor pertama, kita samakan dulu basisnya. Ini pangkat akar kuadrat ya. Akar 2 sehingga menjadi 2 pangkat setengah. Kemudian dipangkatkan 6X min 4. Kemudian 1/4 itu 2 pangkat min 2. Nah, kita pangkatkan X min 9. Kemudian saya lanjutkan di sampingnya. Sehingga menjadi 2 pangkat ini setengah. Kita kalikan dengan 6X min 4 sehingga 2 pangkat 3X min 2. Kemudian sama dengan 2 pangkat min X plus 18. Nah, ini basisnya sudah sama, sehingga 3X min 2 sama dengan min X plus 18. Artinya berarti 4X sama dengan 20 atau X-nya sama dengan 5. Sehingga kita punya himpunan penyelesaiannya adalah 5. Kemudian berikutnya nomor 3. Ini masih sama, kita samakan dulu basisnya. Ini akar pangkat 3. Akar pangkat 3 itu berarti pangkat 1/3. Kemudian ini 2 pangkat 2. Artinya 4 kita jadikan ke 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 pangkat X min plus 1. Kemudian pangkat 1/3 sama dengan 2. Kemudian 16 kita rubah ke 2 pangkat 4. Kemudian pangkat X. Nah, ini dipangkatkan kembali pangkat setengah karena akar kuadrat. Kemudian pangkatnya kita kalikan. Menjadi 2 pangkat 2X plus 2/3 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 2X ya. Nah, kemudian saya lanjutkan di sampingnya. Ini menjadi 2 pangkat 2X tambah 2/3 sama dengan 2 pangkat 1 ditambah 2X. Artinya berarti 2X plus 1. Nah, kemudian saya lanjutkan sampingnya lagi. Kita peroleh
2x plus 2 per 3 sama dengan 2x tambah 1. Sehingga 2x plus 2 sama dengan, ini kita kalikan ke sini, sehingga menjadi 6x tambah 3. Kemudian ini menjadi 4x, negatif 4x, sama dengan 1. Artinya x-nya negatif 1/4. Nah, kita dapatkan himpunan penyelesaian negatif 1/4. Atau x-nya adalah negatif 1/4. Kemudian saya lanjutkan soal nomor 4. Nah, ini soal nomor 4 ini sedikit berbeda. Basisnya bukan bilangan tapi dalam bentuk variabel. Maka ini ada beberapa kasus yang harus kita perhatikan. Kita lihat dari kasus yang pertama dulu, yaitu eksponennya sama, sehingga 4x kuadrat ditambah x min 3 sama dengan 6 dikurangi x kuadrat, sehingga kita peroleh 5x kuadrat plus x min 9 sama dengan 0. Kemudian ini kita cari x-nya. Kita faktorkan 3 tidak bisa ya. Sehingga boleh kita menggunakan rumus ABC. Min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Sehingga kita peroleh min 1 plus minus akar dari B kuadrat 1. Kemudian dikurangi 4 kali A kali C. 4 kali 5 kali negatif 9 per 2A berarti 10. Sehingga kita peroleh min 1 plus minus akar dari 120 181 per 10. Sehingga kita peroleh 2x. X yang pertama min 1 plus akar dari 181 per 10. Kemudian X yang kedua min 1 dikurangi akar dari 181 per 10. Ini kasus yang pertama. Kemudian yang kasus kedua. Kasus yang kedua yaitu basisnya sama dengan 1. Sehingga X kuadrat ditambah X min 1 sama dengan 1. Kemudian menjadi X kuadrat ditambah X min 2 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X plus 2 X min 1 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan negatif 2 atau X-nya sama dengan 1. Kemudian kita lanjutkan kasus yang ketiga, yaitu basisnya sama dengan negatif 1. X kuadrat ditambah X min 1 sama dengan negatif 1, sehingga kita peroleh X kuadrat ditambah X sama dengan 0. Kemudian kita bisa memfaktorkan X kali X tambah 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X sama dengan 0 atau X tambah 1 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan negatif 1. Nah, di kasus yang ketiga, ini ada syarat bahwa pangkatnya ketika basisnya sama dengan negatif 1, pangkatnya harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Maka kita cek dulu untuk X sama dengan 0. Nah, kita cek dulu, ini misalkan Fx, kemudian ini misalkan Gx. Sehingga kita cari berapa sih nilai dari F0. Kalau F0 ini jelas 4 kali 0 kuadrat tambah 0 min 3, sehingga hasilnya min 3.
kemudian Gx, G0 berarti, G0. Kemudian kita cek G0, ini hasilnya adalah 6 dikurangi 0 kuadrat, berarti 6. Nah, artinya ini ganjil dan genap, maka tidak X0, X sama dengan 0 itu bukan solusi. Berikutnya kita cek untuk X sama dengan negatif 1. Nah, kita cek saja F negatif 1 itu berapa? 4 kali 1 kuadrat dikurangi 1 dikurangi 3 ya. Sehingga kita peroleh F negatif 1 itu adalah 4 dikurangi 1, 3. 3 kurangi 3, 0. Selanjutnya kita cari G negatif 1. Nah, kita peroleh 6 dikurangi negatif 1 kuadrat. Berarti 5. Nah, artinya ini kan negatif 1 pangkat 0 itu tidak sama dengan negatif 1 pangkat 5. Nah, maka X sama dengan negatif 1 itu juga bukan solusi. Berikutnya, kasus yang keempat. Nah, kasus yang keempat itu basisnya sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X kuadrat ditambah X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, kita bisa menggunakan rumus ABC. Sehingga kita peroleh min 1 plus minus akar dari 1 dikurangi 4 kali 1 kali negatif 1 per 2. Sehingga kita peroleh min 1 plus minus akar 5 per 2. Sehingga kita peroleh ada dua nilai X. X yang pertama itu adalah min 1 plus akar 5 per 2. Langsung saja kita juga analisa, ini jelas lebih dari 0 ya. Kemudian yang kedua, min 1 dikurangi akar 5 per 2. Ini jelas kurang dari 0. Kemudian, kasus yang keempat ini mensyaratkan bahwa eksponennya atau pangkatnya itu harus positif. Nah, kita cek untuk yang X1. Untuk X1, dengan X1 adalah min 1 plus akar 5 per 2. Kita cari F X1-nya itu hasilnya berapa. Yang jelas kita hanya membutuhkan positif atau negatif. Nah, 4 X1 kuadrat ditambah X1 dikurangi 3. Kita bisa melihat bahwa min 1 plus akar 5 per 2 itu jelas lebih dari 1. Maka 4 kali yang lebih dari 1 pasti hasilnya lebih dari 4. Maka ini jelas positif. Kemudian kita cari Gx1. Berapakah nilai dari Gx1? 6 dikurangi X1 kuadrat. Nah, kita bisa menganalisa ya.
min 1 ditambah akar 5 per 2. Kira-kira nilainya berapa? Apakah lebih dari 2? Nah, min 1 tambah akar 5. Akar 5 itu kira-kira 2 lebih sedikit. 2 sekian. Artinya berarti itu, ya ini jelas lebih dari 0. Mengapa? X1 itu jelas positif, tetapi nilainya pasti kurang dari 3. Bahkan kurang dari 2. Sehingga kalau 2 kuadrat saja 4, 6 dikurangi 4 saja pasti positif. Maka X1 jelas solusi. Kemudian untuk X2. Kita cari fx2. Fx2 maka menjadi 4x2 kuadrat ditambah x2 dikurangi 3. Nah, ini karena kita kuadratkan, maka hasilnya nanti ini menjadi positif. Dikali 4, maka menjadi positif. Kemudian dikurangi 3. Nah, maka ini nanti menjadi lebih dari 0. Kemudian kita cek untuk yang G, X2. 6 dikurangi X2 kuadrat. Nah, karena ini nilainya X2 itu nilainya sekitar 1, maka ketika kita kuadratkan tidak akan lebih dari 6. Maka hasilnya ini lebih dari 0. Sehingga X2 itu juga merupakan solusi. Sehingga dengan demikian himpunan penyelesaiannya adalah dari kasus yang pertama kita mendapatkan negatif 1 dikurangi akar dari 181 per 10. Kemudian negatif 1 ditambah akar dari 181 per 10. Kemudian dari kasus 2 kita dapatkan min 2 dan 1. Kemudian dari kasus 3 kita tidak mendapatkan. Kemudian dari kasus 4 kita memperoleh X-nya min 1 dikurangi akar 5 per 2 dan min 1 ditambah akar 5 per 2. Kemudian berikutnya soal nomor 5. 9x pangkat 3 dikurangi 2 kali 3 pangkat 3x plus 1 dikurangi 27 sama dengan 0. Nah, di sini ada 9, kemudian 3. Ini 9 itu bisa saya rubah menjadi 3 kuadrat, atau artinya menjadi 3 kuadrat pangkat 3x dikurangi 2, dikali ini bisa saya rubah menjadi 3 pangkat 3x kali 3, ditambah 27 sama dengan 0. Kemudian ini bisa saya rubah menjadi 3 pangkat 3x kuadrat. Dikurangi ini 2 sama 3, maka menjadi 6 kali 3 pangkat 3x, kemudian plus 27 sama dengan 0. Ini bisa kita misalkan, misal P itu sama dengan 3 pangkat 3x, artinya menjadi P kuadrat dikurangi 6P plus 27 sama dengan 0. Kemudian ini bisa kita faktorkan menjadi P min 9 dikali P plus 3 sama dengan 0. Artinya P sama dengan 9, atau P-nya itu adalah negatif 3. Nah, kita kembalikan lagi ke P. P tadi adalah 3 pangkat 3x. Sehingga ini kita peroleh 3 pangkat 3x sama dengan 9. Nah, 3 pangkat 3x sama dengan 3 kuadrat, artinya 3x itu sama dengan 2, atau x sama dengan 2 per 3.
Kemudian dari P sama dengan negatif 3, kita bisa peroleh 3 pangkat 3X sama dengan negatif 3. Ini jelas tidak mungkin. Nah, ini jelas tidak mungkin, sehingga kita hanya mendapatkan satu HP, satu nilai X, yaitu 2/3. Ya, demikian. Ini pembahasan untuk latihan soal persamaan eksponen. 5 soal sudah terjawab. Sekian, terima kasih.